contohnya tempat gue tinggal sekarang. Gue kan ini sebenarnya perusahaan nggak menyediakan tempat tinggal, tetapi kebetulan perusahaan mau mencarikan apartemen untuk gue, dan kebetulan perusahaan juga mau membayarkan uang muka untuk sewa apartemen. Nah, jadi itu balik lagi ya, semakin murah apartemen yang teman-teman sewa, ya semakin kecil lah potongan gaji teman-teman, seperti itu. Action, minasan konnichiwa, bau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang sewa apartemen di Jepang ya. Karena ada sebagian dari teman-teman kita yang newcomer ya khususnya, yang mungkin mencarikan kerja dengan visa Tokutegi no Mandiri, itu kadang mengalami kesulitan dalam masalah apartemen ya. Kadang ada perusahaan yang nggak mencarikan apartemen, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya untuk sistem Tokutegi no ini dan masalah apartemenan ini atau tempat tinggal? Karena kan untuk orang yang masih di Indonesia harus nyari tempat tinggal di Jepang kan sulit, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya? Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, walaupun sekarang Tokutegi no itu sudah banyak sistem yang membantu teman-teman newcomer ya untuk pergi ke Jepang, misalnya seperti apartemen yang sudah disediakan oleh perusahaan atau dicariin kumiai atau dibantu oleh pihak LPK kalau teman-teman LPK. Tetapi ada juga nih perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak menyediakan apartemen. Kenapa demikian? Karena memang Tokutegi no itu pada dasarnya sifatnya itu mandiri, seperti orang-orang Jepang pada umumnya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita misalnya nyari kerja normalnya ya, secara normal kita cari kerja, kita mungkin lewat TSK gitu kan, karena Tokutegi no kan harus lewat TSK tuh. Lewat TSK, nanti pas dihubungkan ke perusahaan, kadang ada perusahaan itu yang memang benar-benar tidak menyediakan apartemen. Kadang kan ada perusahaan itu yang punya apartemen perusahaan, seperti itu, ada yang enggak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang dapat perusahaan yang sudah menyediakan apartemen atau rio seperti itu ya, atau asrama, itu mah gampang. Jadi teman-teman tinggal lulus mensetsu, ngurus dokumen, tinggal berangkat, seperti itu kan, tempat tinggalnya sudah jelas, seperti itu ya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang dapat perusahaan yang nggak ada menyediakan apartemen? Mungkin kalau buat teman-teman yang ada di Jepang nggak masalah gitu ya, karena udah tahu nih siklus alurnya itu seperti apa. Minimal bisa numpang lah di rumah teman yang yang dekat, seperti itu kan, yang di rumah kenalan, minimal menjelang ada apartemen baru. Tetapi masalahnya muncul ketika teman-teman itu datang sebagai newcomer tapi nggak ada apartemen, seperti itu. Dan gue sendiri pun dari pengalaman ayah ya, waktu pernah mensetsu di bidang cleaning di hotel dulu di Daiwa Roinet Hotel itu dia ayah mensetsu, kebetulan waktu itu lulus, dan cuma masalahnya perusahaan tidak menyediakan apartemen, jadi mau nggak mau harus cari apartemen. Nah, karena kita waktu itu tinggalnya di Jepang dan tinggalnya udah lumayan panjang gitu kan, ya untuk mencari apartemen mah nggak masalah, bukan hal yang ribet lah gitu kan. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mencari apartemen, khususnya newcomer ya? Saran gue ya, yang pertama nih, ketika teman-teman itu mensetsu dengan perusahaan, pertama carilah perusahaan yang menyediakan apartemen. Itu pasti ya harus, karena itu sendiri untuk memudahkan teman-teman. Nah, ketika teman-teman punya perusahaan yang menyediakan apartemen atau minimal rio ya atau asrama, itu teman-teman kan nggak jadi tambahan beban pikiran. Biasanya kalau nggak ada juga, perusahaan itu juga akan tetap membantu teman-teman dalam mencarikan apartemen ya, tetapi biasanya ada perusahaan yang akan membayarkan uang muka untuk perusahaan, ada yang enggak. Nah, biasanya sebagian teman-teman yang dicarikan apartemen oleh perusahaan, biasanya ada perusahaan yang nggak mau membayarkan uang muka rumah. Dan uang muka rumah ini biasanya cukup mahal ya di Jepang. Biasanya ada sekitaran antara 20 sampai 40 juta. Seperti itu. Nah, jadi ada teman-teman kita yang udah nyampe di Jepang, itu biasanya bayar deposit dulu untuk bayar rumah, karena perusahaannya nggak mau, seperti itu. Ada juga ya. Nah, tapi kalau ada perusahaan yang mau membayarkan uang sewa di depan untuk bayar apartemen, itu bagus ya. Seperti misalnya contohnya tempat gue tinggal sekarang. Gue kan ini sebenarnya perusahaan nggak menyediakan tempat tinggal, tetapi kebetulan perusahaan mau mencarikan apartemen untuk gue, dan kebetulan perusahaan juga mau membayarkan uang muka untuk sewa apartemen. Sebenarnya ya, untuk uang muka ini, anggaplah uang mukanya ini sekitar 20 juta ya. Uang muka ini sebenarnya adalah uang jaminan ya, yang teman-teman depositkan ke pemilik apartemen jika kalau seandainya teman-teman itu nanti melakukan sesuatu hal yang buruk ke apartemen ini. Misalnya teman-teman coret-coret dinding, melubangi dinding seperti itu ya, atau membakar apartemen, nanti kan itu ada malah menjadi satu kerugian ya bagi pemilik apartemen. Nah, siapa yang ganti? Harusnya kan teman-teman yang harus ganti, bukan pemilik apartemen, karena kan itu kecerobohan dari teman-teman. Nah, itulah fungsi uang deposit tadi yang 20 juta tadi. Anggaplah 20 juta ya. Nah,
Tetapi sekiranya kalau misalnya teman-teman udah selesai menggunakan apartemen ini gitu kan, terus mau pindah ke apartemen lain, ternyata nanti sebelum pindah kan itu nanti dicek semua tuh kondisi apartemen teman-teman, dicek apakah ada bekas yang kotor atau bekas coretan, lubang atau rokok atau apa gitu kan, kebakar macam-macam. Itu harus dicek dulu ya sama pemilik apartemen. Kalau seandainya pemilik apartemen menemukan kerusakan, ya harus ganti dari sebagian uang yang teman-teman depositkan. Tetapi kalau sekiranya aman, nggak ada masalah, ya nanti uang deposit yang 20 juta tadi dipulangin lagi ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Karena memang yang namanya kita minjam itu ya harus dijaga. Karena kan pemilik apartemen juga sebelum meminjamkan kepada teman-teman pasti memberikan apartemen dalam keadaan bersih seperti itu kan. Masa nanti saat teman-teman pulangkan apartemennya dalam keadaan kotor, rusak dan berlubang seperti itu kan nggak mungkin. Nah, namanya kita pinjam gitu. Nah, tapi sebelum teman-teman misalnya nih teman-teman udah fix nih masuk ke apartemen, teman-teman cek dulu apartemen teman-teman apakah ada kerusakan seperti itu ya. Kalau misalnya ada kerusakan, foto gitu sebagai bukti kalau teman-teman pas dapat apartemennya memang sudah rusak seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, balik lagi ke masalah teman-teman yang nggak dapat apartemen tadi. Kalau misalnya nih teman-teman nggak bisa nego ya dengan perusahaan nggak bisa mencarikan apartemen, atau perusahaan juga nggak mau membayarkan uang muka. Kalau uang muka itu memang kadang agak sulit ya, apalagi kita dari Indonesia ke Jepang kan niatnya cari uang, tapi malah harus deposit sebesar itu untuk apartemen. Kadang mungkin ada sebagian orang yang nggak mampu gitu ya. Nah, mungkin solusinya itu adalah teman-teman bisa minta tolong dulu ke ini ya, ke Kumiai teman-teman ya, atau ke TSK teman-teman untuk minta tolong carikan apartemen. Kadang biasanya TSK itu juga bantu untuk carikan apartemen. Dan nggak selalunya apartemen itu ada uang muka ya. Ada apartemen itu yang memang zero yen ya uang mukanya. Kalau kita nyebutnya itu atamaking ya, atau ya DP, atamaking, uang di atas gitu, uang kepala. Nah, dan itu memang ada solusinya itu ya, karena teman-teman di Indonesia kan nggak bisa nyari langsung tuh di Jepang, ya minta tolonglah ke perusahaan. Kalau perusahaan nggak bisa bantu ya minta tolonglah ke TSK, karena TSK kan juga sedikit banyak itu berperan penting dalam membantu teman-teman agar teman-teman bisa masuk Jepang. Dan gue yakin pun TSK teman-teman, kalau sekiranya nih teman-teman nggak dapat apartemen, pasti akan diusahakan untuk cari apartemen, karena TSK teman-teman tadi kan nggak mau kehilangan teman-teman. Kan susah nih nyari orang untuk bisa dibawa dari Indonesia ke Jepang, karena kan lumayan juga kan sebagai pemasukannya TSK seperti itu. Nah, jadi saran gue sih seperti itu, ketika teman-teman newcomer sih khususnya ya, yang dari Indonesia itu ketika masuk ke Jepang, tanya dulu ke perusahaannya apakah disediakan Ryo, apakah disediakan Apato seperti itu ya. Kalau enggak, kalau misalnya perusahaannya nggak menyediakan Ryo atau Apato, apakah perusahaan mau bantu Ryo atau Apatonya? Kalau misalnya mau bantu, apakah atamakingnya dibantu dibayar atau enggak seperti itu ya. Kalau misalnya nggak bantu cari Ryo atau kalau nggak bisa dibantu untuk cari apartemen, tanya ke TSK tadi, apakah TSK mau bantu cari apartemen seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, kemungkinan akan dibantu gitu ya. Tapi kalau teman-teman diam aja nggak mau nggak nanya, ya teman-teman mungkin akan disuruh cari sendiri seperti itu. Tapi jarang sih, kebanyakan sih pasti akan dibantu ya. Cuma masalah atamaking tadi dibantu atau enggak itu tergantung perusahaan teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekiranya Kaisha nggak mau bantu, TSK nggak mau bantu gitu kan? Gimana sih solusinya? Ya udah, cari perusahaan baru, cari TSK baru yang mau bantu teman-teman, karena masih banyak perusahaan atau TSK yang mau menampung teman-teman, yang mau memberikan fasilitas kepada teman-teman. Ya syukur-syukur nanti dapat apartemen yang murah ya, ditalangin sedikit sama perusahaan, yang ditalangin atamakingnya seperti itu ya. Memang itu sih mungkin hal yang agak sedikit rumit ya ketika teman-teman masuk Jepang. Dan ketika teman-teman masuk Jepang, sebelum teman-teman masuk Jepang, teman-teman itu juga sudah harus ditentukan ya di mana tinggalnya, karena di kontrak itu tertulis nanti teman-teman tinggalnya di mana, alamatnya di mana, nomor kamarnya berapa seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih untuk pembahasan masalah apartemen ini ya. Oh ya, satu lagi sih, untuk apartemen ini semakin ke kota teman-teman tinggal itu otomatis akan semakin mahal. Nah, untuk biayanya sendiri relatif ya. Kalau gue sih dari pengalaman gue selama di Fukuoka ya, kalau di daerah sekitaran agak Inaka, mungkin uang sewanya itu bisa antara 2-3. Itu murah sih menurut gue untuk ukuran kamar rumah yang besar ya. Rumah tapak kan kalau di Inaka kan kebanyakan rumah tapak tuh. Apartemen juga ada. Kalau apartemen jauh lebih murah lagi seperti itu, mungkin bisa 2 mangan lah sekitar situ ya. Tapi kalau teman-teman datang ke kota, kerjanya di kota, otomatis di situ penghidupan lebih mahal, biaya apartemen juga lebih mahal. Jadi kemungkinan teman-teman gak akan tinggal di rumah tapak, tetapi kemungkinan besar akan tinggal di apartemen.
Nah, apartemen itu biasanya kalau yang 3 mang ya, ada 3 mang ada. Paling cuman sebesar ruangan ini aja kalau 3 mang. Tetapi kalau mungkin harga-harga 4 mang, 5 mang mungkin ya lebih kurang sebesar tempat gue ini, kalau di kota ya. Tapi kalau agak ke pinggiran sedikit, mungkin yang sebesar ini, rumah gue ini, ada sekitar 4 mang ada ya. Karena teman gue yang orang Sri Lanka, itu rumahnya rumah tapak 2 tingkat, tapi di atas bukit itu harganya cuma 4 mang, seperti itu. Nah, jadi beda-beda ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi harga apartemen ini. Semakin ke kota teman-teman tinggal, semakin mahal lah apartemen yang harus teman-teman sewa, seperti itu. Dan gue sendiri pun yakin teman-teman pasti nggak akan mau mengeluarkan uang sewa apartemen yang cukup mahal. Bayangin nih, misalnya ya, gaji teman-teman 20 mang ya. Terus bayar apartemen udah 4 mang, tinggal 16 loh, belum lagi bayar hoking, nengking, biaya makan, listrik, air, segala macam, telepon, internet ya. Itu pasti jauh sekali pengurangannya karena biaya apartemen ini memang yang sangat besar. Apalagi kalau seandainya teman-teman tinggal di Tokyo, itu harga 5 mang itu sangat sulit sekali dicari. Pasti ranknya itu antara 8 sampai 10, seperti itu ya. Nah, jadi itu balik lagi ya, semakin murah apartemen yang teman-teman sewa, ya semakin kecil lah potongan gaji teman-teman, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pembahasan gue tentang apartemen ya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan seputar Jepang, visa, dan lain-lainnya, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!